memulai usaha ini ada di Jakarta sebagai guru SD. Jadi saya merantau. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, berkat usaha ini, hari ini saya sudah bisa sharing buat teman-teman semuanya sambil menikmati rumah hasil dari usaha ini. Ini saya sharingnya dari teras samping rumah ya teman-teman. Dan ini semuanya murni dari usaha ini. Nah, saya yakin pasti Anda juga kepengen ya bisa punya rumah impian Anda. Baik. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tadi kita sudah dengar penjelasan yang luar biasa tentang usaha ini dari Ibu Uma. Senang sekali ya lihat Bu Uma jelasin usaha ini, presentasi sambil ngomong Wildan putranya. Padahal dulu Bu Uma itu memulainya itu juga sama seperti saya, masih single, merantau ke Hong Kong. Namun Bu Uma tahu, jika dia tidak menjalankan usaha ini, maka nanti pada saat dia menikah, punya anak, ya itu cuma untuk status aja, biar keluarga dia nggak diomongin. Uma kapan meritnya? Uma kapan meritnya? Tetangga-tetangga pada nanyain, saudara pada nanyain, bahkan orang tua pun nanyain, kapan meritnya? Yang ditanyakan bukan kapan bahagianya, kapan sejahteranya, enggak. Tapi bungkusnya aja, kapan meritnya, kapan meritnya. Padahal nanti masalah Uma sudah merit, lalu punya anak, terus ninggal anaknya merantau, enggak dipikirin. Enggak akan keluarga atau saudara atau tetangga yang nanyain status itu terus bertanya, ih kasihan ya anaknya ditinggal, ih kasihan ya anaknya ditinggal. Enggak. Mereka hanya bertanya, kapan nambah adik, kapan nambah adik, kapan nambah adik. Nah, banyak orang menjalankan kehidupan ini itu hanya karena tuntutan orang lain, status orang lain, tetapi tidak pernah menjalankan kehidupan dia itu berdasarkan impiannya. Akhirnya, ya dia bisa sih menikah, bisa sih punya anak, bisa sih punya adik juga, anak kedua dan seterusnya. Tetapi kehidupannya morat-marit, ekonominya berantakan, anak ditinggalkan, dan di mana itu orang-orang yang tadinya bertanya, kapan meritnya, kapan punya anak, kapan anakmu punya adik. Mereka tidak memikirkan itu semuanya. Nah, sukses itu kalau saya lihat, ada sukses ekonomi, ada sukses waktu. Sukses ekonomi artinya kita bisa berubah ekonominya. Makin lama kesejahteraan ekonomi, keuangan makin membaik. Sehingga yang tadinya kita punya masalah ekonomi, masalah keuangan, misalnya penghasilan yang tadinya kecil meningkat menjadi lebih besar. Hutang yang tadinya segunung kemudian bisa lunas. Atau pemasukan yang tadinya mepet, akhirnya kita bisa punya pemasukan yang lebih baik dan bahkan bisa nabung. Juga akhirnya sukses ekonomi membuat kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Seperti misalnya punya rumah impian, punya kendaraan impian, menyekolahkan anak-anak ke sekolah impian, dan juga mungkin umroh sekeluarga. Nah, namun Bapak Ibu, sukses ekonomi atau sukses keuangan itu hanya dimiliki oleh pekerjaan-pekerjaan atau usaha yang punya jenjang karier. Gitu. Karena dengan kenaikan karier, jabatan atau peringkat itu akan menyertai kemakmuran ekonomi penghasilan yang lebih besar. Jadi tentu saja pekerjaan-pekerjaan non-karier, pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki karier, tidak akan pernah membuat seseorang sukses ekonomi. Contoh, saya, guru SD, nggak punya karier. Saya mau jadi guru setahun, atau saya mau jadi guru 10 tahun,
atau saya mau jadi guru 20 tahun, tidak akan ada perubahan penghasilan. Teman-teman yang bekerja sebagai TKW, itu juga pekerjaan non-karier. Anda tidak akan pernah bisa meningkat penghasilan Anda, mau setahun jadi TKW, 10 atau 20 tahun. Ya sama saja. Itu pekerjaan non-karier. Jadi berapapun penghasilan kita yang bekerja di pekerjaan non-karier, kalau di bahasa umumnya itu pekerjaan konvensional gitu ya, atau pekerjaan non formal gitu ya, pekerjaan yang tidak perlu ijazah gitu ya, itu kita tidak akan pernah sukses secara ekonomi karena tidak akan ada kenaikan jabatan, tidak ada kenaikan penghasilan karena non karier. Nah, berapapun penghasilan kita, mau 8 juta, mau 10 juta, kalau itu non karier, tidak ada jabatan yang makin naik. Tidak akan ada perubahan ekonomi. Jadi nggak bakal sukses ekonominya. Ya, itu sebabnya orang pada bekerja di pekerjaan yang ada kariernya, dan itu biasanya ditebus dengan ijazah. Ijazahnya harus sarjana, kan gitu. Nah, tapi ada juga sukses itu juga bisa diukur dari sukses secara waktu. Karena apa? Karena kalau sukses hanya diukur dari sukses ekonomi, tapi tidak disertai dengan sukses secara waktu, ya orang itu akhirnya tidak bisa menikmati kesuksesannya. Contoh, yang tadinya belum bekerja atau bekerja di rumah gitu ya, bekerja di sekitarnya lah. Misalnya saya dulu tidak merantau, saya bekerja jadi guru tapi di kota saya, itu misalnya ya. Nah, atau ada tidak merantau, ada bekerja di kota Anda, sehingga Anda tidak meninggalkan keluarga. Anda punya waktu kan sama keluarga, saya juga punya waktu sama keluarga. Tapi kita tidak bisa ada perubahan ekonominya, tidak bisa ada perubahan keuangannya, mepet terus. Lalu saya bekerja jadi guru sih, tapi merantau untuk dapat gaji yang lebih tinggi. Ada juga bekerja merantau untuk dapat pemasukan yang lebih tinggi. Tetapi Anda jadi nggak punya waktu. Anda jadi terpisah sama keluarga Anda. Sehingga apa? Ya nggak bisa menikmati sukses Anda. Ya, kita bisa bangun rumah, tapi kita tidak bisa lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah itu. Kita bisa menyekolahkan anak, tetapi tidak bisa lagi menemani anak-anak kita bertumbuh belajar. Sekolah, terima raport. Ulang tahun, Idul Fitri. Artinya apa? Di satu sisi ekonominya membaik, tapi di sisi yang lain waktunya jadi hilang. Itu juga dialami loh sama pengusaha-pengusaha sukses atau karyawan-karyawan sukses. Semakin tinggi jabatan mereka, semakin gede bisnis mereka, mereka semakin terpenjara oleh bisnis dan pekerjaannya. Ya, ada tuh teman dari anak saya, Audrey, yang sekarang SMA kelas 1, itu anak pengusaha. Papa mamanya sama-sama punya usaha. Kalau nggak salah restoran. Gedenya luar biasa. Nah, anaknya ini itu baru masuk SMA nih, baru 2 minggu, ya sekitar 2 minggu kan masuk SMA. Itu udah bolos seminggu lebih. Padahal anak orang mampu luar biasa. Nah, ya sampai psikologi di sekolah anak saya ada psikolognya ya. Jadi yang mendampingi psikologi anak-anak gitu ya, itu sampai pusing dibuatnya karena setiap kali masuk sekolah bukannya ikut pelajaran malah ngobrol sama guru psikolognya gitu. Saya sih tahu penyebabnya, sekalipun dia anak yang bergelimang kemewahan ya, jemputnya aja pakai mobil Alphard teman-teman, namun anak ini nggak dapat kasih sayang. Karena apa? Karena papa mamanya nggak punya waktu gitu. Hasilnya seperti itu teman-teman, anak ini bolosan gitu ya. Nah, tentu saja ekonomi yang lebih baik tapi harus ditebus dengan hilangnya kasih sayang, hubungan indah, keluarga yang harmonis, itu nggak sepadan sama sekali.
Apa gunanya sekolah bagus anak kita? Apa gunanya rumah yang kita buat? Apa gunanya gitu? Semua itu kalau kita tidak bisa menikmati, bahkan bisa kehilangan hubungan indah itu. Begitu juga dengan pernikahan, ya. Bisa jadi tuh sukses secara ekonominya harus ditebus dengan rusaknya pernikahan. Sehingga yang jadi korban selalu anak-anak, ya. Nah, jadi itu sebabnya saya memilih usaha ini karena saya tahu lewat usaha ini saya bisa mengubah ekonomi saya yang kembang kempis, ya, jadi guru SD menjadi sukses secara ekonomi. Tapi di sisi yang lain, perkembangan kesuksesan ekonomi saya lewat tensi disertai dengan waktu yang semakin merdeka bersama keluarga, bukan semakin terpenjara. Saya kasih gambaran seperti ini, teman-teman. Kemarin waktu acara live di Bali, ya, salah satu pembicaranya yaitu Direktur Bapak Naga Sundara bercerita bahwa beliau punya teman tukang becak. Bukan teman, beliau membaca sebuah kabar sudah lama, itu tukang becak sukses. Suksesnya itu gimana sih tukang becak? Coba Anda bayangin, tukang becak sukses. Sukses jadi jutawan. Coba Anda bayangin, tukang becak sukses jadi jutawan. Gimana cara? Apa terus dia rute genjot becaknya itu terus jadi luar kota gitu? Kan nggak mungkin ya. Terus gimana nih tukang becak sukses? Jadi si tukang becak ini punya cara berpikir yang lain. Yaitu apa? Dia setelah genjot becak ya, punya pemasukan kan, berbeda dengan tukang becak lainnya, di mana ya pemasukan itu untuk hidup keluarga, uang sudah kurang gitu ya. Tapi tukang becak ini tidak seperti itu. Meskipun pemasukan sebagai tukang becak itu masih kurang, tetapi tetap dia sisihkan, dia tabung dari pemasukan itu. Untuk apa? Ini dia. Setelah tabungan itu terkumpul sekian tahun, terus apa? Pasti mikirnya kayak sinetron nih. Tukang becak naik haji ya Pak ya. Ya, enggak teman-teman. Jadi si tukang becak ini lalu membeli 3 becak atau 4 becak. Ya, lalu dia sewakan becak yang sudah dia beli dari tabungan bertahun-tahun itu, 4 becak itu, dan sistemnya bagi hasil, ya. Orang-orang yang menyewa becaknya bagi hasil sama dia, sehingga apa, sekalipun dia tetap genjot becak, pemasukan tetap sama aja sehari, karena kan dia nggak bisa sehari nambah jam genjot, kan nggak bisa, ya segitu doang, bisa genjot 8 jam ya 8 jam doang kan setiap hari. Tetapi pemasukan dia sekarang bertambah dengan cabang-cabang becaknya. Karena ada bagi hasil dari yang menyewa becak. Dan dia makin gede tabungannya, dia tambah lagi jumlah becaknya. Sehingga apa? Sekarang Bapak Naga Sundara cerita, itu sampai becaknya belasan becak dia miliki. Belasan becak dia sewakan. Sehingga akhirnya si tukang becak ini tidak lagi genjot becak. Dia hidup dengan cara menikmati bagi hasil dari belasan becak yang dia sewakan. Dia jutawan. Jutawan kelas tukang becak yang punya cabang. Gitu ya. Ini artinya tukang becak yang punya cara berbeda, cara berpikir yang berbeda. Tukang becak yang berbeda. Tukang becak yang mentalnya berbeda, berpikir sukses. Karena dia tahu usia makin lama makin tua. Tidak mungkin dia kuat mengayuh becak, dan kebutuhan justru di usia tua, anak-anak makin dewasa, dia makin tua, itu makin gede dengan pendidikan, kebutuhan apapun itu, dan obat, pengobatan, kesehatan dia karena makin tua kan. Nah, bagaimana nih dengan kita? Masa kita kalah sama tukang becak, teman-teman? Itulah sebabnya kenapa kita jalankan TNC ini. Coba teman-teman lihat umur kita berapa. Saya memulai TNC ini saat saya masih umur 30-an tahun. Dan hari ini umur saya kurang dari setahun lagi. Bulan Januari tahun depan, saya sudah 50 tahun. Jadi saya nggak kerasa gitu, 20 tahun gitu jalankan usaha ini. Dan ya,
Saya tahu makin lama kan makin tidak punya waktu. Tapi kebutuhan anak-anak makin tinggi. Yang dulu saya nggak punya anak, belum menikah. Sekarang anak-anak udah mulai yang kecil SD, yang gede SMA, gitu. Nah, dengan adanya bisnis TNC ini, kita nggak mau kalah dong sama tukang beca, ya kan? Kita membangun cabang juga, tapi bukan cabang tukang beca, bukan cabang beca. Kita membangun cabang-cabang TNC, cabang-cabang yang menjalankan bisnis yang ada di 190 negara ini. Dan cabang kita bisa siapa saja. Teman-teman kita yang kita ajak untuk menjalankan usaha ini bisa siapa saja. Gitu. Tidak harus selalu teman TKW. Bisa keluarga sendiri yang ada di Indonesia. Bisa anak kita juga yang sekarang kuliah atau bekerja. Bisa saudara kita yang sekarang masih jadi buruh pabrik misalnya. Dan kita mengerjakan dengan cara yang sama kok. Kita kerjakan 7 langkah sukses seperti yang tadi sudah Ibu Umat jelaskan dari sekolah bisnis kita One Vision. Nah, dengan cara kerja yang sama, maka kita bisa sukses, begitu pula dengan cabang kita juga bisa sukses. Sehingga apa? Pertama, kita sukses secara ekonominya. Kedua, kita sukses secara waktunya. Makin lama cabangnya makin besar dan kita bisa tidak lagi terpenjara kayak tukang becak tadi. Gitu. Ya, bukannya kita tidak jalankan TNC, tetapi kita bisa jalankan TNC sambil berkumpul dengan keluarga, nggak harus kerja sama orang lain. Kayak saya hari ini, kayak Bu Uma hari ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, penghasilan Anda 5 tahun lagi, 10 tahun lagi cukup nggak buat anak-anak? Cukup nggak buat biaya kesehatan Anda? Coba bayangkan Bapak Ibu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, rumah Anda itu masih bisa nggak ditempati secara nyaman oleh keluarga Anda? Ya. Nah, lalu coba bayangkan penghasilan Anda hari ini, waktu yang Anda miliki hari ini. Jika itu tidak berubah 5 tahun sampai 10 tahun lagi, terus gimana dong nasibnya? Kayaknya makin suram. Nah, tapi coba Anda bayangkan kalau Anda jalankan usaha ini. 5 tahun, 10 tahun lagi, seperti apa hidup Anda? Nggak usah 5 tahun, 10 tahun. 1, 2, 3 tahun lagi dari hari ini. Wah, Anda sudah diamond. Anda sudah punya penghasilan ratusan juta setiap bulan. Anda sudah merdeka, tidak terpenjara dari pekerjaan Anda, dan bisa merdeka jalankan TNC sambil berkumpul dengan keluarga Anda di rumah impian Anda. Anda melihat anak-anak sekolah di sekolah impian Anda. Anda punya kendaraan yang bisa Anda pakai dan membuat keluarga bahagia. Itu namanya sukses ekonominya, sukses secara waktunya. Ya, nah, saya akan share sedikit saja karena waktunya nggak banyak ya. Oke, perubahan hidup saya. Ini adalah awal saya memulai TNC, ya, tahun 2003. Sama seperti Anda, kebanyakan yang hadir di sini, saya merantau, masih single, ya. Dan pekerjaan saya adalah guru SD. Gitu. Jadi setiap pagi saya harus mondar-mandir gitu ya, jemput nongkrong di pinggir jalan nungguin angkot. Seperti itu, ya. Hidupnya kayak gini, gaji 1,5 juta, nggak pernah kumpul sama keluarga, ya, dan tinggal di kos-kosan kumuh seperti ini. Nah, tahun 2003, nih, 13 Juni 2003, ya, saya join tuh Alexius Bramantiwijaya, itu singkatan AB Wijaya, ya. Nanti Anda pikir plat nomor lagi, plat nomor Jogja kan AB gitu ya. Nah, ya kebetulan aja sih plat nomor AB itu Jogja gitu ya. Tapi itu singkatan nama. Nah, dan akhirnya ya saya kerjakan bisnis ini tidak pakai HP, tidak ada conference. Ya, saya kerjakan bisnis ini offline, cara darat, ya, presentasi, pulang kerja, keluar rumah terus, keluar kos-kosan terus, pulang
Itu sampai di kos-kosan ya sudah jam 1, jam 2 malam. Untuk besok pagi saya harus ngajar lagi. Ya, oke. Bintang 7, saya beli motor dari bisnis ini. Saya sudah tidak bekerja lagi jadi guru SD, ya bonus TNC-nya itu sudah 10 jutaan. Ini setahun kemudian, hanya setahun kemudian. Ada kan jenjang karirnya ya di TNC. Kalau ada jenjang karir, ada perubahan ekonomi. Dan saya juga sudah bisa melepas pekerjaan penjara saya, sehingga saya bisa full time untuk diri saya sendiri, full time untuk bisnis saya sendiri, full time merawat waktu, gitu ya. Nah, setahun kemudian, tahun 2005, jadi 2 tahun setelah jalankan TNC, saya bisa menikah. Murni bonus TNC. Jadi saya menikah pun lewat bonus TNC. Dengan bonus TNC. Karena kami dari keluarga nggak mampu. Saya maupun Bu Sari sama-sama keluarga nggak mampu. Ya. Nah, oke. Kita akan cepatkan saja. Kami bekerja, dan ini adalah rumah pertama hasil dari bonus TNC. Sebelumnya kami tinggal di rumah kontrakan. Bahkan waktu menikah, itu kami masih tinggal di kamar kos-kosan. Lalu waktu Bu Sari mulai hamil, kami tinggal di rumah kontrakan. Itu pun ketika tinggal 1 bulan sebelum melahirkan. Ya, ketika 1 bulan sebelum melahirkan baru cari rumah kontrakan. Dari menikah sampai Bu Sari hamil tuh masih tinggal di kamar kos-kosan. Nah, lalu akhirnya hidup kami mulai berubah karena kami terus membantu cabang-cabang kami di TNC agar mereka terus bercabang. Ya, dan kami sudah punya caranya lewat sekolah bisnis, yaitu apa? Pakai PBO saja, parameter Business One Vision, membantunya supaya cabang kami jadi CP, supaya cabang kami jadi Royal. Itu cara membantunya. Nah, ini adalah rumah pertama hasil dari bonus TNC. Harganya 600 juta dan kami beli cash. Ya, sebelumnya kami sudah beli mobil dulu tuh teman-teman. Ya, ini adalah dalamnya, dan kami tidak sempat menempati rumah ini ya karena kami butuh merenovasi dulu selama setahun lah, ditambah gitu ya. Ini tuh rumah yang dibangun tapi dijual gitu ya, kami beli. Waktu rumahnya udah jadi, pembangunannya kami masih harus nambah 1 ruangan lagi. Jadi kami butuh waktu setahun lah, kami tetap ngontrak rumah terus gitu ya. Ini diberesin. Tetapi ketika udah jadi renovasi rumah ini udah beres, kami tinggal masuk aja, itu butuh waktu setahun, kami malah bisa beli rumah kedua. Ini adalah rumah kedua. Ya, kami beli di komplek yang sama dengan tempat di mana kami ngontrak rumah. Ini ya, cuman sekitar jarak 20 meter saja. Itu rumah itu dijual, kami beli. Harganya 1 miliar. Kami bayar pakai bonus TNC cash. Nah, setelah setahun kami tempati rumah ini, lalu kami renovasi. Jadi ini adalah rumah yang sama, teman-teman. Rumah yang sama. Ya, tapi kami rubuhin, kami renovasi, dan biaya renovasinya itu sampai 2,6 miliar. Jadi lebih mahal daripada harga beli rumahnya gitu ya. Nah, renovasi itu berjalan selama 1 tahun dan akhirnya sekarang sudah selesai. Kurang lebih gambarannya kayak gini rumah kami ya. Tadi Anda melihat halaman samping ya. Oke, setiap pagi saya bisa menikmatinya, menikmati pagi hari. Ya, ini adalah di malam hari, kurang lebih kayak gini. Sekarang sudah mulai banyak pohon-pohonnya. Yang kami tanam ini masih baru aja. Ya, baru aja harus kami foto. Kalau sekarang udah berbeda karena udah banyak pohonnya. Ya, ini adalah mobil pertama kami, dan juga TNC memberikan jalan-jalan gratis ke Spanyol, ke Prancis. Kami juga bisa punya kebebasan waktu. Kami bisa liburan sama anak-anak. Ini naik kapal selam, teman-teman, di Bali. Ya, kami bahkan waktu itu menginap di Bali itu selama 2 minggu. Ya, kami menghabiskan biaya liburan 2 minggu saja tuh sampai 60 juta di Bali. Ya, ini nginep di Nusa Dua Beach Resort and Spa.
ya, jalan-jalan gratis seperti ke India, ke Australia, ke Korea Selatan, ya ini di Bali. Ini waktu dari TNC kita dapat cash reward pesawat. Jadi kita ditransfer dari TNC 521.400.000. Benar-benar ditransfer, jebret gitu ya teman-teman. Nih ada BCA saya berapa, apa nomor rekeningnya ya. Ini dari TNC Indonesia ya, cabang Semarang. Ini payment special cash reward plane itu pesawat tahun 2015. Nah, masuk tabungan deh ya. Ini waktu ke Turki ya. Ini ya, ini adalah kebersamaan sama keluarga. Ini dari TNC mendapatkan jalan-jalan gratis, tapi karena masih ada COVID ya, glory trip ke Belanda harusnya ya, itu tahun kemarin 2021 diganti menjadi emas. Ya, diganti menjadi emas batangan karena masih COVID ya. Berapa gram teman-teman? Ya, berapa gram? Dan saya cari dulu berapa gram. Oke, kita gedein, kayaknya kelihatan kok. Ya, kalau nggak salah ini 24 gram kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 24 atau 30 gram gitu teman-teman. Saya agak lupa saya. Ya, 24 atau 30 gram. Ya kalikan aja 1 juta. Gitu ya, dapat segitu. Nah, ini adalah homestay yang kita bangun dari hasil TNC. Jadi sekarang kita punya pemasukan yang lain. Selain bonus TNC, kita ada pemasukan homestay juga. Meskipun waktu COVID itu kepukul juga karena kosong, tapi sekarang sudah full lagi. Pemasukannya sekitar 30 juta setiap bulan, dan ini menjadi ya tempat ngumpul keluarga juga, gitu ya, aset yang dihasilkan dari TNC. Jadi TNC menghasilkan aset lagi yang lain. Ya, ini homestay. Ini saya ngasih surprise buat Audrey, ya dia suka mobil merah kecil gitu ya. Nah ini kita kasih surprise, dia nggak tahu pulang sekolah udah ada mobil ini, ya Mazda 2 itu kita beli harganya 400-an juta itu cash. Dan ini adalah tabungan emas. Ya, kami hobinya nabung emas teman-teman. Ya, coba lihat 10 gram. Ya, berapa gram tuh? 10 gram. 10 gram ya. 10 gram, 10 graman teman-teman. Ya, kalikan aja 1 jutaan per gram. Itu ya. Jadi mungkin kalau sekarang kita jual ini itu mungkin sudah di atas 2 miliar ya, udah mau 3 miliar. Oke. Dan ini adalah kondisi saya waktu awal saya memulai bisnis TNC dengan cara online, dengan cara kerja lewat HP bersama teman-teman, tapi tetap datang ke pertemuan. Gitu. Kalau pertemuan datang, seminar tuh datang, tapi tidak lagi presentasi yang naik motor, ketemu orang gitu ya, enggak, tapi lewat conference. Karena teman-teman yang ada di mana, di luar negeri kan nggak bisa ketemuan ya, jadi kita ketemu lewat HP. Gitu. Ini masih tinggal di rumah kontrakan, ya. Tuh lihat sebelahnya masih tempat taruh sepatu, ya, tempat TV rusak, tapi saya kerjakan setiap hari. Seperti itulah perubahannya ya. Nah ini adalah tempat saya mengajar dulu, ya di tempat saya mengajar, sekolah tempat saya mengajar dulu, ya. Oke, ini waktu dapat cash reward kapal pesiar, tapi ditransfer 2 kali. Yang pertama 7.500 US, ya. Pokoknya totalnya 400-an juta. Ya, ini almarhum ayah untuk ngingetin saya alasan saya jalankan usaha ini.
Nah, ini ketika berkunjung di TNC China di pusat, ya, dan banyak sekali rekan-rekan di sini yang sudah bisa mengunjungi kantor pusat TNC Industrial Park di China. Jadi ketika ngobrol sama teman-teman para TKW di Hong Kong, ya, ini ke Taiwan, ke Cina bersama ibu, ya, ibu seneng jalan-jalan ke Cina, ini TNC ke Filipina, ya, jalan-jalan gratis ke Thailand, ke Hong Kong, ya, ini yang tadi rumahnya, ke Singapura. Nih, ada suara tokek. Asik ya, ada suara tokek loh. Di Taiwan ada tokek nggak? Nah, ini waktu ke Perancis, ini dapat penghargaan, reward, ya, kapal pesiar. Nah, ini adalah bonus yang waktu itu saya terima di minggu pertama, ya. Minggu pertama itu bonusnya bisa mencapai 243 juta dalam satu minggu, teman-teman. Jadi waktu itu total 4 minggu itu sampai 600 juta. Ya, dahsyat ya. Nah, lagi-lagi ujungnya adalah kesejahteraan keluarga dan waktu bersama keluarga. Itu saya baru senang ya, suksesnya tuh komplit, sukses ekonominya dan sukses secara waktu gitu, ya. Nah, ini istri saya Bu Sari waktu masih bekerja di Bali jadi karyawan hotel, ya, dan saya lewat bonus TNC saya membebaskan calon istri saya, waktu itu masih pacaran, ya, saya bebaskan calon istri saya dari pekerjaannya. Saya bilang, dah, kamu sekarang nggak perlu kerja lagi, saya akan hidupi kamu di Bali dan tunggu aku sampai bintang 8, bonus 20 juta, lalu kita menikah. Nih, dah sono rawat badan. Seneng ya. Jadi dia tetap di Bali, ya, hanya untuk happy-happy. Oke. Oh, ini vaksin bareng ya. Sekarang kami selalu punya waktu bersama, ya. Ini ke Jerman, ini ke Monaco, ya, oke. Dan kemarin barusan kami pulang dari acara live di Bali. Saya hanya tunjukkan 1-2 foto aja, ya. Nah, ini acara live di Bali bersama Mbak Ade Andriani dan Mbak Ananisa. Di sana berkumpul 300 orang lebih crown dari seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari Papua, Nabire, itu datang ke Bali-nya itu pesawatnya 10 juta. Jadi pulang pergi 20 juta. Ada yang dari Aceh itu naik pesawat ke Bali itu 8 juta, teman-teman. Ya. Nah, kami bisa seperti itu karena kami sukses secara ekonomi dan sukses secara waktu. Ya, seru banget. Ya, nanti di acara Royal Academy besok, ya. Di acara Royal Academy, salah satu pembicaranya adalah Mbak Ananisa dan beliau nanti akan ngasih oleh-oleh, ya, kisah kita, ya, selama ada di Bali dan lihat acara Crown Live. Oke. Ya. Penutup, Bapak Ibu. Coba bayangkan seandainya Anda adalah wanita single. Kalau Anda mau milih calon suami, Anda memilih calon suami itu yang kayak, kalau harus memilih, ya, ini kalau harus memilih satu di antara dua, cuman ada 2 orang nih calon Anda akan milih calon suami yang kayak laki-laki atau kayak perempuan. Kalau ada 2 calon suami, tapi ada yang kayak laki-laki atau kayak perempuan, Anda milih yang mana? Pasti Anda milih yang kayak perempuan, ya. Karena kalau kayaknya perempuan, dianya laki-laki kan, bisa jadi suami. Tapi kalau misalnya Anda memilihnya kayak perempuan, berarti kan kayak 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 laki-laki, ya. Kalau Anda memilih calon suami yang kayak laki-laki, aslinya kan perempuan. Nah,
Banyak orang di luar sana itu memandang remeh TNC. Ya, tapi itu hanya kayaknya. Ya, TNC itu apaan tuh? Isinya cuma cari-cari orang, jual-jual produk, nggak mentereng sama sekali. Lebih keren juga jadi TKW, gaji gede, gitu kan? Bisa selfie-selfie di luar negeri, gitu kan? Kayaknya keren. Nah, saya mau tanya, kalau pekerjaan itu kayaknya keren, aslinya keren nggak? Sama seperti saya bertanya, kalau ada orang kayak laki-laki, aslinya perempuan kan? Nah, kalau pekerjaan itu kayaknya keren, aslinya keren nggak? Aslinya nggak keren. Begitu pula dengan orang-orang dengan penghasilan besar, kayaknya keren, aslinya nggak keren. Penghasilan besar, tapi anak tumbuh berantakan tanpa kasih sayang. Pernikahan hancur. Orang tua sendirian kesepian. Itu aslinya. Nggak keren kan? Kayaknya keren, gaji gede. Gimana kalau TNC? Kayaknya nggak keren. Emang, kayaknya sih nggak keren. Aslinya berarti apa? Aslinya keren. Kayaknya nggak keren. Mulai dari nol, nggak punya downline, ditolak-tolak sama prospek, ditolak-tolak sama pelanggan. Kayaknya nggak keren. Aslinya keren. Lihat perubahan hidup yang luar biasa. Gitu. Oke, semoga Anda semakin mengerti usaha ini, dan yang paling penting adalah Anda membuat keputusan untuk membuat hidup Anda keren. Ya, bukan cuma kayaknya keren. Aslinya berarti nggak keren. Sekarang buatlah aslinya keren. Gitu. Oke, semoga bermanfaat. Putuskan untuk bergabung, putuskan untuk jadi royal, dan kita akan sukses merdeka bersama-sama. Saya kembalikan lagi kepada Bu Tika. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Monggo Ibu Tika. Baik Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Abi Wijaya atas sharingnya. Wah, sungguh luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Kita mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa dari Bapak mentor kita semua ya. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, beliau mengerjakan usaha ini dengan antusias sekali ya, dengan respect sekali saya kepada beliau, cara etos kerjanya yang sangat luar biasa, sehingga beliau bisa menikmati fasilitasnya yang sangat luar biasa pula. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ya semoga Bapak Ibu yang ada di acara telekonferensi malam ini, semoga bisa segera memutuskan untuk mulai bergabung di usaha ini. Nah, baik Bapak Ibu semuanya ya, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara pertama yaitu Ibu Uma, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abe Wijaya atas sharing-sharingnya yang sangat luar biasa sekali ya. Semoga kita bisa termotivasi ya atas sharingnya beliau. Dan saya ucapkan pula kepada para rekan-rekan Impact yang sudah memberikan pengalamannya buat kita semua ya. Nah, untuk itu acara telekonferensi malam ini sudah selesai. Marilah Bapak Ibu semuanya ya, tadi diawali dengan doa. Mari kita tutup dengan doa pula. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, saya Uat Sartika selaku MC. Saya mohon maaf jika ada salah kata ya, untuk dimaafkan. Nah, kita berjumpa kembali di acara telekonferensi besok siang, dan kita ketemu di acara GTR ya. Salam sukses selalu untuk semuanya ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.